metamorf, yang kemudian awalnya dia metamorf bisa berubah beku atau sedimen dan seterusnya. Dan kemarin kita sudah banyak membahas tentang di batuan beku atau igneous rock. Nah, sekarang kita akan beranjak ke batuan selanjutnya yaitu batuan sedimen. Apa itu batuan sedimen? Nah, apa itu batuan sedimen? Batuan sedimen, batuan sedimen itu merupakan, kemarin ketika kita membahas tentang siklus batuan juga sudah sempat saya singgung atau saya katakan bahwa batuan sedimen itu merupakan batuan yang terbentuk akibat adanya proses litifikasi. Litifikasi itu apa? Litifikasi itu adalah merupakan proses pembatuan kembali atau proses rekristalisasi atau proses yang awalnya dia remah-remah berubah kembali menjadi batuan akibat litifikasi ya. Litifikasi apa? Bahan rombakan batuan hasil dari proses denudasi atau hasil dari aktivitas organisme itu ya. Jadi batuan sedimen kemarin ketika kita belajar tentang proses pembentukan batuan, batuan sedimen itu kan merupakan hasil dari proses pelapukan akibat dari batuan beku atau metamorf yang sudah ada di permukaan, kemudian dia bersinggungan dengan kondisi atmosfer, sehingga batuan itu dia menjadi mudah lapuk karena ada perbedaan suhu, perbedaan kelembaban, dan seterusnya, sehingga menyebabkan batuan itu akan lapuk, berubah menjadi remah kecil-kecil yang disebut sebagai sedimen. Nah, sedimen ini nanti akan mengalami proses proses litifikasi atau proses pembatuan kembali. Nah, itulah hasil dari proses pembatuan kembali dari sedimen-sedimen hasil hancuran, itulah dinamakan sebagai batuan sedimen. Itu menjadi batuan sedimen. Nah, kemudian batuan sedimen itu kalau secara bukan keberadaan ya, dari secara jumlah itu batuan sedimen itu hanya kecil di permukaan bumi ini. Bahkan jika dibandingkan dengan batuan beku, dia tuh hanya menempati 5% dari volume batuan beku. Jadi misalkan di seluruh muka bumi ini ya, dengan suatu volume tertentu, misalkan volumenya 100% bumi ini, kemudian misalkan di situ ada batuan beku 80%, nah 5%-nya itu hanya batuan sedimen. Sehingga batuan sedimen itu sebenarnya secara jumlah bila dibandingkan dengan batuan beku dan juga batuan metamorf itu dia jumlahnya sangat kecil atau lebih kecil. Nah, perbandingannya itu hanya 5% dari volume seluruh batuan beku yang ada di permukaan bumi. Itu kira-kira batuan sedimen. Tapi yang di pertanyaan, kenapa kemarin saya jelaskan batuan sedimen kenapa kok lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan batuan beku? Nah, kenyataannya di lapangan kalau teman-teman nanti sering jalan-jalan atau sering berkeliling-keliling atau sering nanti adventure, tapi bukan sekarang ya, karena sekarang sih corona, tapi besok misalkan sudah aman lagi, memungkinkan lagi, teman-teman ketika berkeliling-keliling ke berbagai tempat pasti ditemukan batuan sedimen. Dimanapun itu mesti akan ketemu batuan sedimen. Nah, tapi kenapa kok padahal jumlahnya kecil ya, secara volume, secara jumlah di permukaan bumi batuan sedimen kecil, tapi kenapa kok persebarannya itu besar? Ya karena dari data batuan sedimen ini sebenarnya dari secara persebarannya yaitu dia menyebar di hampir 60% di permukaan bumi atau di semua di permukaan bumi itu hampir 65%-nya itu ditemukan batuan sedimen atau tertutupi oleh batuan sedimen. Sehingga bisa dibayangkan batuan sedimen itu bisa ketemu di mana-mana. Nah, kenapa kok walaupun ukurannya atau jumlahnya kecil tapi kok penyebarannya bisa luas? Kenapa? Karena ya batuan sedimen kemarin kita belajar tentang siklus batuan atau proses pembentukan batuan sedimen itu kan setelah mengalami pelapukan, kemudian dia hancur, terdenudasi, kemudian batuan sedimen itu dia akan tertransport atau terpindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh apa? Oleh agen. Agennya apa? Bisa air, bisa angin, bisa gelombang, bisa es. Nah, karena dia tertransportkan dari satu tempat ke tempat lain oleh 4 tenaga itu, maka batuan sedimen itu bisa menyebar di berbagai tempat di permukaan bumi. Walaupun secara jumlah itu hanya 5%. Makanya kalau teman-teman belajar
Misalkan nanti ada yang pengen mendalami lebih tentang batuan, belajar tentang misalkan nanti teman-teman melihat penampang melintang di bawah permukaan bumi, ketika teman-teman nanti mengebur suatu daerah, misalkan teman-teman nanti survei ya, survei ke suatu tempat, di atas permukaannya ditemukannya batuan sedimen. Tetapi ketika teman-teman nanti mengebur di bawah permukaan di tempat tersebut, batuan sedimen nanti itu ketebalannya itu hanya tipis. Paling hanya sebatas 10 meter sampai 100 meter. Di bawah itu pasti nanti ketemu batuan beku lagi atau ketemu batuan metamorf. Itulah batuan sedimen ciri khasnya. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi dia secara sebaran dia menyebar merata karena dia bisa tersebarkan oleh 4 tenaga. Berbeda dengan batuan beku. Batuan beku kan karena yang menyebarkan hanya proses erupsi dan erupsi itu tidak mungkin bisa menyebarkan sampai jauh sekali. Kemungkinan yang paling jauh itu hanyalah yang hasil dari abu vulkanik. Itu pun juga radiusnya tidak mungkin bisa menyebarkan hampir di seluruh permukaan bumi. Tapi yang batuan sedimen, karena 4 tenaga itu, maka sebarannya menjadi lebih merata di permukaan bumi. Walaupun secara jumlah dia lebih kecil, lebih tipis, dan secara lapisannya pun juga lebih tipis dibandingkan yang lain. Itu ciri khas dari batuan sedimen. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan batuan sedimen dengan batuan beku? Nah, sebenarnya batuan sedimen itu terdapat beberapa kenampakan yang teman-teman itu bisa identifikasi di lapangan atau yang termasuk dikatakan itu ada kenampakan yang unik atau yang menonjol atau yang lebih mengedepankan atau secara sepintas terlihat oh ini batuan sedimen itu bisa. Apa yang kenampakan menonjol pada batuan sedimen? Kenapa yang menonjol pada batuan sedimen itu merupakan batuan yang dia memiliki yang namanya perlapisan-perlapisan. Jadi ketika teman-teman menemukan suatu batu di lapangan, kok dia bentuknya seperti lapis-lapis, seperti kue lapis itu, dia berlapis-lapis, berarti kemungkinan besar dia batuan sedimen. Jarang ditemukan batuan beku yang berlapis-lapis, metamorf pun juga ada tetapi tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah batuan sedimen. Walaupun nanti batuan sedimen pun juga ada yang tidak berlapis, tapi sebagian besar dia itu menunjukkan adanya perlapisan-perlapisan. Dan yang kedua, ciri khasnya dia mengandung fosil. Nah, ini yang jadi ciri khas dari batuan sedimen. Hampir beberapa batuan sedimen itu dia mempunyai atau terdapat di dalamnya itu fosil. Kenapa? Ya karena proses litifikasi dari hancuran batuan itu kan karena hasil dari proses transport. Nah, ketika sedimen itu tertransportkan ke suatu tempat, ketika ada di situ itu mungkin ada jasad hidup, makhluk hidup zaman purba atau mungkin jasad manusia atau apapun. Nah, ketika proses litifikasi, jasad itu pun juga akan ikut terbatukan bersama dengan sedimen-sedimen yang terangkutkan oleh air, gelombang, es, ataupun angin. Sehingga ketika dia terbatukan, maka fosil itu akan tetap di dalam batuan. Sehingga makanya nanti ketika kalau teman-teman yang senang dengan paleo ya atau ilmu-ilmu tentang zaman purba atau arkeologi atau belajar tentang manusia purba itu biasanya hampir sebagian besar itu dilakukan di batuan sedimen. Seperti di Sangiran yang dekat dengan kita di Surakarta. Nah, di Sangiran itu letaknya ditemukannya fosil-fosil purba yang sudah ditemukan termasuk baik hewan maupun manusia itu semua letaknya di batuan sedimen. Nah, karena yang memiliki kemampuan untuk menyimpan fosil dan dia bentuknya masih cenderung utuh ya, itu hanyalah batuan sedimen. Kalau beku tidak mungkin. Kenapa? Karena mesti beku itu kan karena lava, panas. Ketika ada hewan atau manusia kena lava ya mesti sudah hilang, nggak akan terlihat lagi wujudnya. Metamorf juga sama. Metamorf itu karena proses metamorfisme, karena ada tekanan, karena ada panas atau suhu tinggi, sehingga menyebabkan batuannya itu pun juga mesti tidak itu bentuk-bentuk tubuh fosil itu tidak akan terlihat lagi. Ya, satu-satunya yang memungkinkan untuk identifikasi itu adalah batuan sedimen. Oke. Itu ciri khasnya, ada perlapisan dan dia mengandung fosil. Nah, kemudian batuan sedimen
karena dia itu prosesnya itu hampir sebagian besar itu sudah di permukaan, berbeda dengan yang batuan beku. Kalau bekuan ada yang di permukaan, ada yang di dalam permukaan. Tapi kan hampir sebagian besar batuan sedimen itu bentuknya di atas permukaan. Karena ada proses transport, ada proses pelapukan, ada proses litifikasi, itu semua di atas permukaan. Nah, oleh karena itu, maka batuan sedimen itu bentuknya itu dikontrol oleh beberapa tenaga. Ada 4 ya yang nanti mempengaruhi terhadap sifat-sifat dari batuan sedimen itu sendiri. Ada 4. Pertama, asal materialnya, kemudian yang kedua tenaga pengangkutnya, yang ketiga yaitu lingkungan pengendapan, dan yang keempat yaitu proses diagenesis. Pertama, asal material. Asal material itu nanti akan banyak berpengaruh terhadap komposisi mineral dari batuan sedimen. Kenapa bisa begitu? Ya karena ketika misalkan nanti ketika batuan itu dia tertransportkan dari satu tempat ke tempat lain, maka ciri dari batuannya atau ketika sebatuan sedimen itu dia mengalami proses litifikasi akan ikut membatukan mineral-mineral yang ada di tempat tersebut. Contohnya saja misalkan di situ ada fosil manusia atau hewan atau tumbuhan. Manusia, hewan, tumbuhan itu kan termasuk bahan organik ya. Nah, ketika dia ikut membatu bersama sedimen, maka otomatis batuan sedimennya itu mesti akan mengandung unsur-unsur organik di dalamnya. Berbeda dengan misalkan batuan sedimen itu dia tertransportkan murni, tidak ada bahan organiknya, tidak ada jasa, tidak ada aktivitas organisme, di situ hanya ada murni dari aktivitas kerak bumi, maka dia sifat batuan sedimennya mesti akan dominan berupa kandungan mineralnya di dalamnya, bukan berupa bahan organik atau bahkan tidak mengandung bahan organik. Itu nanti akan mengaruhi komposisi mineralnya. Kemudian tenaga pengangkutnya. Tenaga pengangkut dari batuan sedimen itu cuma ada 4, air, angin, es, dan gelombang. Nah, perbedaan yang diangkut air, diangkut oleh gelombang, diangkut oleh angin, diangkut oleh es, nanti akan menyebabkan sifat dari bentuknya, dari ukuran, dari sortasinya juga akan berbeda-beda. Saya contohkan, misalkan teman-teman pernah jalan-jalan di daerah sungai dengan di daerah pantai. Kira-kira batunya itu dari bentuknya sama atau berbeda? Antara yang di sungai dengan di pantai. Pasti berbeda. Beda, Pak, beda. Oke. Bedanya apa? Kira-kira. Bentuknya kalau dari laut tuh runcing-runcing. Nah, kalau dari sungai? Kumpul. Lebih halus. Nah, gitu ya. Jadi jelas beda. Kalau teman-teman melihat batuan di sepanjang sungai, sungai itu kan karena pengangkutnya yaitu tenaga air. Karena pengangkutnya dia tenaga air, sehingga dan alirannya itu dia laminer atau satu arus, maka ukurannya dia cenderung akan membulat batuannya. Berbeda dengan di batuan yang di laut. Di laut karena dia pengangkutnya gelombang, gelombang itu ada aktivitas pasang surut menyebabkan batuannya menjadi cenderung meruncing bentuknya, walaupun tidak runcing sekali ya, tidak seperti tidak seruncing kalau parang atau apa enggak, tapi dia cenderung tidak membulat tapi lebih ke arah runcing. Itu dari bentuknya, dari sortasinya bagaimana atau dari pemilahannya. Kalau di sungai itu sortasinya mesti lebih halus. Kenapa lebih halus? Karena prosesnya alirannya itu cuma laminer, sehingga teman-teman kalau coba yang pernah berjalan dari hulu sungai sampai ke hilir sungai, batuannya mesti akan berbeda. Di hulu itu mesti batuannya besar-besar. Kalau teman-teman ada yang sering naik gunung atau pernah naik gunung di daerah sungai-sungai di dekat gunung, di pusat di hulunya atau di daerah puncak gunung sana, mesti batuannya itu besar-besar, bongkahnya mesti besar-besar. Teman-teman jalan ke tengah, ukurannya cenderung lebih mengecil lagi, tapi masih cukup ada yang besar, masih ada. Nah, kalau sampai ke hilir di daerah dekat muara dari sungai, pasti nanti teman-teman ketemunya adalah batuan yang lebih kecil-kecil lagi. Kenapa ya? Karena proses pengangkutan air itu kan memiliki kekuatan yang paling tinggi itu kan ada di daerah hulu karena dia masih miring, sehingga batuan besar masih bisa terangkut. Sampai ke bawah karena dia sudah melandai, daerahnya datar, dia tidak mampu lagi mengangkut batuan yang besar-besar. Yang kuat, yang terangkutkan hanyalah batuan yang kecil-kecil. Sehingga sortasinya akan cenderung lebih baik. Berurutan dari atas itu besar-besar,
mengecil sampai di daerah hilirnya mengecil. Berbeda dengan di laut. Di laut sortasinya akan lebih buruk. Kenapa? Ya karena ada pasang surut. Ketika pasangnya tinggi, dia bisa mengangkut batuan tinggi. Ketika surut, dia tidak mampu mengangkut batuan tinggi, batuan yang besar-besar, maka dia akan mengangkut batuan kecil. Sehingga campur batuan besar, campur batuan kecil, dan seterusnya. Itu di daerah tepi pantai atau di laut. Sortasinya beda. Itulah contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh dari lingkungan pengendapannya. Di mana dia terendapkan itu juga pengaruh. Apakah dia terendapkan di tepi sungai, apakah dia terendapkan di daerah cekungan, apakah dia terendapkan di daerah perbukitan, apakah dia terendapkan di daerah pegunungan, dan seterusnya itu akan mempengaruhi. Pengaruh apa? Pengaruh ke struktur dan juga teksturnya. Kalau terendapkan di cekungan, biasanya teksturnya itu akan lebih ukurannya itu besar-besar karena dia biasanya cekungan itu kan samping-sampingnya itu berupa daerah miring sehingga yang terangkut itu lebih banyak. Berbeda dengan misalkan daerah yang dia relatif berbukit. Berbukit mesti nanti secara tekstur dia cenderung lebih halus dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ketika membahas sifat. Itu lingkungan pengendapannya. Kemudian yang keempat yaitu proses diagenesis. Proses diagenesis itu apa? Proses diagenesis itu merupakan proses pembentukan batuannya itu sendiri atau proses litifikasinya. Jadi litifikasi dari batuan sedimen itu dia tergantung dari lingkungannya. Misalkan lingkungannya itu dia kondisinya hangat, nanti akan berpengaruh terhadap komposisi kimianya bagaimana. Misalkan pada lingkungan laut nanti komposisi kimianya bagaimana, dan seterusnya. Jadi ada 4 pengaruh itu ya, asal material, berpengaruh terhadap komposisi mineral, tenaga pengangkut berpengaruh terhadap bentuk, ukuran, dan sortasi, lingkungan pengendapan berpengaruh terhadap struktur dan tekstur, dan yang keempat yaitu proses diagenesis berpengaruh terhadap tekstur dan juga komposisi kimia. Itu batuan sedimen. Oke, kita lanjutkan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian sama halnya dengan batuan beku. Batuan sedimen ini pun juga ada klasifikasinya. Walaupun secara jumlah itu dia lebih sedikit dibandingkan batuan beku, tetapi batuan sedimen ini merupakan batuan yang memiliki variasi cukup banyak. Kalau kemarin kita belajar batuan beku, itu kan variasinya cuma sedikit batuan beku. Ya karena prosesnya hanya itu saja, erupsi berhenti. Nah, batuan sedimen walaupun secara jumlah itu sedikit, tetapi dia justru secara variasi jenis batuannya itu akan lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena batuan sedimen itu prosesnya ada 4 tadi transportnya. Pertama pelapukannya, dari awal pelapukannya. Pelapukannya sudah ada 3, ada pelapukan fisik, pelapukan kimia, pelapukan biologis, berbeda. Setelah lapuknya berbeda, pengangkutannya juga berbeda. Ada yang terangkut air, ada yang terangkut angin, ada yang terangkut es, ada yang terangkut gelombang. Setelah terangkut, pengendapannya pun lingkungannya juga berbeda. Ada yang terendapkan di tepi laut, ada yang terendapkan di dalam laut, ada yang terendapkan di tepi sungai, ada yang terendapkan di cekungan, ada yang terendapkan di sekitar hutan, ada yang terendapkan di berbagai macam tempat, berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itu, maka variasinya itu akan lebih banyak. Ketemunya berbagai macam mineral itu juga akan lebih banyak. Di daerah yang bergamping, dia akan ketemu mineral berupa kalsit. Daerah yang gunung api, terendapan dekat gunung api, dia akan ketemu mineral-mineral gunung api, hornblende, fosfor, dan seterusnya. Ketika dia terendapkan di sungai, dia akan ketemu mineral-mineral yang terkandung di sungai, ada besinya, dan seterusnya. Nah, sehingga batuan sedimen secara variasi itu akan banyak. Makanya nanti teman-teman ketika belajar batuan sedimen, belajar tentang jenis-jenisnya itu akan banyak sekali batuan sedimen. Tetapi untuk mempermudah, makanya diperlukan klasifikasi. Nah, batuan sedimen secara klasifikasi itu cuma terbagi menjadi 2. Ada batuan sedimen klastis dan juga batuan sedimen non-klastis. Bedanya apa batuan sedimen klastis dan non-klastis? Kalau batuan sedimen klastis, ini itu merupakan batuan-batuan yang terbentuknya itu akibat dari pengendapan kembali rombakan batuan.
baik itu dari batuan beku, metamorf, ataupun batuan sedimen lebih tua. Jadi kalau batuan sedimen klastik itu terbentuknya dari, misalkan ada batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen lampau yang sudah mengalami pelapukan, sudah berubah menjadi keping kecil-kecil berupa sedimen, kemudian nanti tertransport, dan dia membatu kembali. Nah, itulah batuan sedimen klastik. Berbeda dengan batuan sedimen non-klastik. Kalau batuan sedimen non-klastik itu terbentuk akibat dari reaksi kimia atau kegiatan organisme. Nah, batuan sedimen non-klastik itu dia terbentuknya karena bisa jadi karena aktivitas pelarutan, aktivitas bisa juga karena aktivitas organisme. Contohnya misalkan batu gamping itu kan karena aktivitas terumbu karang terbentuk batuan, atau aktivitas dari plankton nanti terbentuk batuan rijang dan seterusnya. Nanti ada berbagai macam yang contoh sedimen plastik. Bedanya itu ya. Kalau sedimen plastik itu dari pelapukan batuan beku, metamorf, atau sedimen tua yang dia sudah hancur kemudian membatu kembali, itu makanya disebut sebagai sedimen klastis. Tapi kalau yang batuan sedimen non klastis itu akibat dari reaksi kimia dan kegiatan organisme, itu batuan sedimen non klastis. Sehingga ketika kita belajar sedimen klastis, secara fragmentasinya, secara prosesnya, urutan dari awal, itu dia dimulai dari proses pelapukan dulu. Jadi dari ada batuan beku, metamorf, atau batuan sedimen tua atau sedimen purba yang dia nanti akan lapuk, baik itu karena lapukan mekanik atau kimiawi, kemudian nanti dia akan tererosi menjadi kepingan yang kecil-kecil berupa sedimen. Sedimen akan tertransportkan entah itu oleh air, entah itu oleh angin, entah itu gelombang, entah itu es. Kemudian nanti dia akan terendapkan pada daerah suatu berupa cekungan biasanya, karena biasanya atau daerah datar gitu ya, terendapkan. Nah, kemudian dia baru mengalami yang namanya tadi prodiagenesa atau diagenesis, yaitu proses perubahan pada suhu rendah meliputi kompaksi, sementasi, rekristalisasi. Jadi ini proses litifikasinya. Jadi dia mengalami proses litifikasi yang terjadi pada suhu rendah. Proses litifikasi ini bisa terjadi ada tiga proses. Ada pertama kompaksi. Kompaksi yaitu dia bersatu kembali tapi dia menjadi suatu lebih kompak atau lebih padu. Jadi misalkan yang bongkah besar-besar, kemudian nanti dia termampatkan kembali atau karena ada tekanan sehingga dia mampat menjadi satu kembali, bisa seperti itu. Atau yang kedua karena sementasi. Sementasi ya seperti kalau kita semen, dari kata semen, kalau kita seperti kayak kita menyemen. Jadi dari bongkah-bongkah sedimen yang banyak, kemudian ada material semennya yang dia bisa mengikat antar material, itu sementasi. Atau rekristalisasi. Jadi yang awalnya misalkan suatu mineral tertentu, mineral tersebut nanti dia akan mengalami proses pengubahan atau perubahan. Jadi atau kembali mengkristal atau rekristalisasi. Itu yang batuan sedimen klastik. Nah, tetapi kalau yang sedimen non klastik secara fragmentasi dia itu ya langsung dari material sedimen hasil dari pelapukan, dia terjadi reaksi kimia atau reaksi akibat dari organisme. Nah, reaksi kimia ini meliputi proses kristalisasi sama atau reaksi organik. Reaksi organik itu contohnya seperti reaksi penggaraman unsur laut, kemudian reaksi pertumbuhan kristal dari agregat kristal yang terpresipitasi. Misalkan karena ada suatu sedimen yang kemudian dia karena panas, kemudian mineral kandungan airnya akan teruapkan ke atas sehingga mineralnya yang terkandung itu akan terendapkan sehingga nanti dia akan mengalami pembatuan karena mineralnya banyak kehilangan air sehingga menjadi tidak reaktif. Nah, itulah contoh dari fragmentasi sedimen non plastik. Nah, jadi batuan sedimen itu hanya terbagi menjadi dua itu ya. Kemudian, nah ini contohnya. Nah, dari pembagian sedimen klastik dan non-klastik tadi, ternyata juga masih diturunkan lagi ketika kita mengidentifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen klastik nanti itu juga akan terbagi lagi menjadi dua
batuan besar. Jadi dua bagian batuan besar, yaitu yang pertama yaitu batuan sedimen klastik yang bersifat silikaan atau batuan sedimen klastik yang bersifat karbonatan. Bedanya apa? Bedanya dari kandungan komposisi mineralnya. Kalau batuan sedimen klastik silikaan itu berarti merupakan batuan sedimen klastik yang dia banyak mengandung silika di dalamnya. Kandungan silikanya hampir lebih dari 60%. Nah, kalau yang plastik karbonatan berarti adalah kandungan batuan sedimen plastik yang di dalamnya itu mengandung material atau mineral karbonat. Karbonatnya itu lebih dari 60% juga. Contohnya apa? Kalau yang plastik silikaan contohnya adalah batuan breksi, batu pasir, batu lanau, batu lempung, batu konglomerat. Contohnya ini yang gambar samping kiri ini adalah contoh dari batuan breksi. Ini adalah batuan breksi, sampingnya ini adalah batuan konglomerat. Nah, kemudian yang karbonatan contohnya apa? Karbonatan contohnya ada kalsirudit, kalkarenit, dan juga kalsilutit. Contoh gambarnya apa? Contoh gambarnya ini. Nah, batuan sedimen plastik yang bersifat karbonatan biasanya ini sering dikenal dengan nama batu gamping plastik atau batu gamping berlapis. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau teman-teman pernah melihat batu gamping kok batu gampingnya itu dia kompak padu, tidak terlihat adanya bekas-bekas pembatuan dari terumbu karang. Karena kemarin kan saya sudah sering cerita ya, batu gamping itu kan terbentuk dari proses pembatuan karang yang sudah mati. Tetapi kalau bentuk karangnya itu sudah tidak terlihat, bentuknya sudah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di contoh yang paling kanan ini, dia sudah benar-benar putih, tidak terlihat struktur karangnya, sudah bentuknya seperti batuan. Nah, itu dinamakan sebagai batu gamping plastis atau batu gamping berlapis, sebenarnya disebut seperti itu. Ini contoh ini adalah kalkarenit ya. Ini adalah contoh dari kalkarenit. Nah, kemudian non-plastis sama juga. Non-plastis itu juga terbagi menjadi dua. Non-plastis yang bersifat silikaan dan juga non-plastis yang bersifat karbonatan. Ciri khasnya juga sama. Sedimen non-plastis silikaan itu kandungan silikanya lebih dari 60%. Kalau yang karbonatan berarti karbonatnya lebih dari 60%. Gitu ya. Contohnya apa? Kalau yang silikaan itu contohnya rijang. Rijang itu ini yang berwarna merah di bagian atas ini rijang. Ini kandungan silikanya melebihi 60%. Dan ini rijang ini adalah pertumbuhan dari saya agak lupa batuan sedimennya itu apa, tapi dia dari batuan sedimen dan juga dari batuan beku yang dia termasuk batuan beku dalam. Saya agak lupa batuan beku sama sedimennya apa rijang. Kemudian yang sedimen batuan sedimen non plastik bersifat karbonatan itu contohnya adalah batu gamping terumbu. Nah, ini adalah contoh yang batu gamping yang masih terlihat teman-teman lihat contoh di gambar paling bawah adalah batu gamping yang masih terlihat struktur dari terumbu karangnya. Nah, kalau teman-teman menemukan di lapangan misalkan wah kok ada batu gamping kok bentuknya beda ya, ada yang batu gampingnya itu bolong-bolong seperti terumbu karang yang sudah mati, tapi kok ada batu gamping yang dia benar-benar kompak, padu, tidak ada bolong-bolongnya, warnanya putih, pekat, dan seterusnya. Itu memang karena jenisnya beda. Kalau yang bolong-bolong ini adalah namanya batu gamping terumbu. Dia disebut sebagai batuan sedimen non-plastis karbonatan. Sementara kalau yang ini, dia batuan yang dia tidak ada bolong-bolongnya, dia sudah masif atau sudah padu, sudah kompak, ini dinamakan batuan sedimen klastik yang bersifat karbonatan. Dari prosesnya berbeda. Kalau yang terumbu ini masih murni dari proses organik, dari terumbu karang yang dia mati, kemudian dia membatu, prosesnya organik, makanya masuk sedimen non-plastis. Berbeda dengan batuan yang berlapis ini. Yang berlapis ini adalah hasil dari hancuran yang berupa terumbu. Jadi yang terumbu ini dulu mengalami pelapukan, terbentuk sedimen, sedimennya terangkut, kemudian dia membatu lagi. Nah, makanya dia disebut sebagai batuan sedimen plastik. Itu nggih. Itu contohnya di lapangan.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau masih ada yang kurang jelas? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena batuan sedimen itu dia terbagi menjadi dua, yaitu batuan sedimen klastis dan juga batuan sedimen non-klastis, maka pembagian ketika kita ingin mengidentifikasi sifatnya pun juga berbeda. Jadi berbeda dengan batuan beku ya. Batuan beku itu kemarin kita belajar mengidentifikasi sifat itu hanya satu saja. Jadi cara identifikasi sifat batuan beku untuk semua jenis, untuk semua klasifikasi itu sama. Jadi teman-teman ketika mau mengidentifikasi batuan beku di lapangan, ya sudah pakai kemarin yang saya terangkan cara-caranya itu. Tekstur dengan begini, struktur dengan begini, kemudian komposisi mineral dengan begini, warna dengan begini, dan seterusnya. Dengan cara itu. Tetapi kalau sedimen, teman-teman harus bedakan dulu. Jadi ketika nanti misalkan ya, saya berikan ilustrasi saja. Ketika besok teman-teman ke lapangan, misalkan disuruh untuk mengidentifikasi batuan, langkah pertama yang dilakukan itu apa sebenarnya? Pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi dulu, bedakan dulu, dia masuk batuan apa. Saya ketemu bongkah batuan nih, diidentifikasi dulu apakah dia batuan beku, apa sedimen, atau metamo. Oh ternyata batuan beku, ya sudah berarti identifikasinya dengan identifikasi batuan beku. Entah itu dia batuan beku luar, entah itu batuan beku dalam, entah itu dia batuan plutonik, entah itu vulkanik, entah itu batuan klasifikasi yang lain, tetap identifikasi sifatnya sama. Tetapi ketemu bongkah batuan, oh ini dia masuk sedimen. Karena ada perlapisannya misalkan. Nah, setelah ketemu, oh ini sedimen, oke. Terus bagaimana cara mengidentifikasinya? Bedakan dulu. Dia masuk sedimen klastis atau non-klastis. Oh, ternyata dia masuk sedimen klastis. Oh, berarti caranya identifikasinya dengan yang di sisi kiri. Dengan identifikasi warna, dengan struktur, teksturnya terbagi menjadi 3, terus komposisi mineral. Oh, ternyata dia non-klastis. Berarti dia dengan menggunakan warna, menggunakan struktur, menggunakan tekstur yang cuma satu. Kalau teksturnya non-klastis, tidak terbagi seperti yang sedimen klastis, terbagi dari 3. Ini hanya satu. Kemudian yang keempat yaitu dengan komposisi mineral. Nah, begitu caranya. Jadi berbeda ya. Kalau batuan beku tidak perlu melihat klasifikasinya, tapi kalau batuan sedimen harus dibedakan dulu. Apakah dia klastis, apakah dia non-klastis. Itu dibedakan dulu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama yang batuan sedimen klastis dulu. Kita mulai dari yang ini ya. Jadi batuan sedimen klastis itu kan saya identifikasinya dengan warna. Nah, warna tidak perlu saya bahas karena warna batuan itu sudah sangat jelas. Ini tidak seperti mineral ada warna semua warnanya, tidak. Batuan itu ya ketika mengidentifikasi warna ya apa yang terlihat di mata kita itulah warna dari batuan. Sehingga saya tidak perlu bahas karena kalau mau dibahas ini ya nanti Mas jadi pelajaran SD nanti belajar merah ini warnanya ini, kuning warnanya hijau seperti ini. Makanya tidak. Makanya warna teman-teman sudah bisa mengidentifikasi semua ini warnanya hijau atau warnanya merah atau warnanya biru atau warnanya putih hitam. Nah, itu bisa semua. Nah, makanya kita mulai dari struktur ke bawah. Kita mulai dulu dari struktur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen terutama yang batuan sedimen klastis. Nah, struktur batuan sedimen yang klastis itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ini klasifikasinya ya. Kita masih belajar klasifikasinya dulu, belum belajar masuk ke jenis-jenis strukturnya. Nah, berdasarkan dari jenis struktur dari batuan sedimen klastis itu dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3. Ada struktur sedimen yang pre-deposisional, struktur sedimen sin-deposisional, dan juga struktur sedimen post-deposisional. Bedanya apa? Dari kalimatnya sudah jelas. Proses struktur sedimen pre-deposisional. Sedimen pre-deposisional berarti kata-kata pre itu berarti sebelum. Jadi merupakan struktur-struktur batuan sedimen yang terbentuknya itu sebelum terjadi pengendapan sedimen. Dan biasanya dia itu dapat dilihat pada permukaan bidang perlapisannya. Jadi
struktur-struktur sedimen yang predeposisional ini terbentuknya itu sebelum terdapat pengendapan sedimen. Jadi dia terbentuk dulu, baru nanti sedimennya terendapkan. Itu predeposisional. Contohnya apa? Contohnya ada flood cache, ada ripple mark. Ini contohnya ripple mark tuh digambar yang paling bawah. Jadi dia strukturnya seperti seperti parit-parit gitu ya. Airan parit-parit ini walaupun ukuran yang paritnya ini tidak terlalu besar, tidak, paling cuma kecil, tapi dia seolah-olah membentuk seperti gundukan, terus ada lembahnya. Ini ada contoh ciri khas ripple mark. Ripple mark ini dia terbentuknya sebelum terjadi pengendapan sedimen ya. Ini contohnya seperti itu. Ada flood cache. Flood cache itu dia jadi batuan kalau dia ada gelembung-gelembungnya, jadi seperti ada gelembung-gelembung, itu dia contohnya flood cache. Itu terbentuknya sebelum terjadi pengendapan sedimen yang lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua yaitu struktur sedimen sin-deposisional. Nah, struktur sedimen sin-deposisional itu dia merupakan hasil bentukan batuan sedimen yang terbentuk bersamaan dengan pengendapan sedimen. Jadi ketika ada pengendapan oleh transport baik itu air, angin, gelombang, dan juga es, karena sedimen itu dia berlapis-lapis, lapisannya itu kemarin saya terangkan juga, dia menunjukkan dari umur, ada strata umurnya, atau strata umur lapisan. Nah, yang namanya terbentuknya proses sedimen itu dia tidak serta-merta langsung jadi satu bongkah. Beda dengan batuan beku. Beku itu ketika ada lava, membeku terbentuk satu bongkah batuan. Tapi kalau sedimen tidak, sedimen itu bertahap. Jadi pertama dari saya contohkan di gambar ini ya. Terbentuknya yaitu lapisan yang paling bawah dulu. Misalkan lapisan paling bawah 1000 tahun terendapkannya. Baru nanti setelah jarak 10 tahun terendapkan lapisan di atasnya. Jarak 20 tahun misalkan terendapkan di atasnya dan seterusnya. Jadi dia prosesnya tidak serta-merta langsung terbentuk bongkah yang besar itu, tapi dia bertahap. Terendapkan yang paling bawah dulu, di atasnya lagi, dan seterusnya. Sampai nanti yang paling atas, yang paling muda. Itu pertanyaannya seperti itu. Sehingga struktur-struktur sedimen yang sin-deposisional itu terbentuk bersamaan dengan proses pengendapan ini. Contohnya apa? Contohnya ada yang namanya cross bedding atau ketika kita belajar geologi dulu sudah pernah ya, yaitu struktur silang siur. Ada yang struktur silang siur itu bagaimana? Ya ada pengendapan aslinya itu dia misalkan contohnya ini dia harusnya horizontal, tapi di bawahnya ada yang dia berbeda, agak yang miring. Bawahnya kembali lagi horizontal. Nah, itulah yang dinamakan struktur silang siur. Ada graded bedding. Graded bedding itu adalah perlapisan yang menunjukkan strata atau sortasi yang sangat baik. Ada struktur laminasi dan seterusnya. Itu yang sin-deposisional atau bersamaan dengan proses pengendapan sedimen. Terus ada juga yang ketiga yaitu klasifikasi post-deposisional, yaitu merupakan struktur sedimen yang terbentuk setelah terjadinya pengendapan. Dan umumnya itu berhubungan dengan proses deformasi batuan. Ini ada yang masih ingat dengan proses deformasi batuan apa? Nah, deformasi batuan itu merupakan proses perubahan batuan, baik itu dia yang kemarin saya sudah sempat kita bahas di di geologi ya. Jadi yang namanya deformasi batuan itu urutannya ada mulai dari daktil, kemudian elastis, baru nanti elastis, daktil, baru nanti bisa pecah. Itu urutannya deformasi ya. Post-deposisional itu nanti ada berkaitan dengan proses itu. Berkaitan dengan proses berhubungan dengan proses deformasi batuan tersebut. Contohnya apa? Contohnya hasil prosesnya adalah slam. Nah, ini kalau teman-teman lihat slam itu dia seperti terlipat gitu guys. Jadi ada struktur yang seperti terlipat. Nah, ini kenapa terlipat ya? Karena dia terjadinya terlipatnya setelah terjadi pengendapan. Mungkin awalnya dulu endapannya seperti horizontal, tetapi karena ada proses pelipatan, ada penekanan sehingga menyebabkan dia seolah-olah menjadi terlipat. Ini dinamakan struktur slam. Ada juga yang namanya flame structure. Flame structure itu jadi dia nanti strukturnya itu seperti kobaran api bentuknya. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, karena dia terlipat, sama-sama terlipat, cuman bedanya kalau yang di slam ini terlipatnya di hampir semua bagian, kalau yang flame hanya terdapat terlipatnya pada beberapa bagian saja. Nah, itu pembagian struktur dari batuan sedimen klastis. Ada pre-deposisional sebelum
pengendapan, sin deposisional bersamaan dengan pengendapan, dan yang terakhir yaitu post deposisional, yaitu terjadi setelah pengendapan sedimen. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita baru masuk ke strukturnya. Apa saja struktur di sedimen klastis? Nah, struktur di sedimen klastis itu tuh cuma ada 6 struktur. Jadi ketika teman-teman nanti ketemu batuan sedimen klastis, pengen mengidentifikasi struktur, cuman melihat 6 ini saja. Pertama ada struktur masif. Struktur masif itu apa? Struktur masif itu tidak menunjukkan adanya struktur. Jadi tidak menunjukkan adanya perlapisan batuan. Jadi batuannya itu ya seperti batuan beku itu. Dia bongkah besar, warnanya itu sama semua, cenderung sama, tidak terlihat perlapisannya, berarti dia strukturnya masif. Jelas masuk ke masif. Walaupun dia batuan sedimen. Tapi memang jarang sekali batuan sedimen yang memiliki struktur masif. Kemudian ada yang perlapisan sejajar. Perlapisan sejajar itu apa ya? Perlapisannya dia horizontal, sejajar. Misalkan horizontal ya horizontal semua. Misalkan vertikal ya vertikal semua. Jadi dia dinamakan perlapisan sejajar. Jadi ketika teman-teman menemukan batuan beku kok lapisannya horizontal semua di lapangan, oh berarti dia masuk strukturnya yaitu struktur perlapisan sejajar. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu laminasi. Nah, laminasi itu apa? Laminasi itu sama seperti pelapisan sejajar, tetapi bedanya dengan sejajar dia ketebalannya kurang dari 1 cm. Jadi kalau teman-teman menemukan struktur kok dia semua itu horizontal semua perlapisannya, tetapi ketika diukur ketebalannya kok kurang dari 1 cm, mungkin hanya 5 mili atau kemudian 1 mili dan seterusnya, berarti dia masuk ke struktur yang laminasi. Gitu. Tapi kalau lebih dari 1 cm masuk ke perlapisan sejajar. Itu yang sejajar laminasi. Kemudian ada perlapisan pilihan. Perlapisan pilihan itu atau yang dinamakan graded bedding. Graded bedding itu perlapisannya itu cenderung halus, teksturnya itu halus atau sortasinya itu baik. Contohnya di gambar ini. Di gambar ini kalau teman-teman lihat bagian paling atas itu kan dia ukuran butirnya halus. Kemudian semakin ke bawah dia semakin kasar. Nah, inilah contoh dari yang namanya graded bedding. Di bawah itu dia kasar, semakin naik semakin halus. Dari atas halus semakin turun semakin kasar. Itu yang dinamakan struktur graded bedding atau perlapisan pilihan. Kemudian yang kelima yaitu perlapisan silang siur. Ya, tadi yang sudah saya bahas juga perlapisan silang siur itu jika misalkan perlapisan utamanya dia horizontal tapi ternyata di bawahnya ada yang miring. Kemudian ada yang horizontal lagi dan seterusnya. Itu perlapisan silang siur. Kemudian yang terakhir yaitu jejak organisme. Jadi ketika teman-teman nanti menemukan struktur batuan sedimen, kok di dalamnya itu ada jejak organismenya seperti ini, ada jejak fosilnya, berarti dia masuk ke struktur batuan yang jejak organisme. Jadi cuma ada 6 ini di struktur sedimen klastis. Dipilih salah satu, dilihat, oh kalau bongkahnya cuma kelihatan satu jenis, tidak ada perlapisan, masuk masif. Ada perlapisannya dia horizontal semua atau perlapisannya vertikal semua. Diukur tebal perlapisannya. Oh ternyata kurang dari 1 cm, berarti masuk laminasi. Oh ketemu di situ batu sedimen ada fosilnya, misalnya ada fosil gajah purba atau fosil manusia modern, nah, mungkin bisa saja. Berarti dia masuk ke jejak organisme. Nah, kemudian masuk ke tekstur. Nah, tekstur di sedimen klastis terbagi menjadi 3. Ada ukuran butir, ada derajat kebundaran, dan yang terakhir yaitu sortasi. Ada 3 ya kalau untuk definisi tekstur di sedimen klastis. Nah, di struktur di sedimen klastis, pertama dari ukuran butir. Ukuran butir itu menurut skalanya Wentworth. Yang Wentworth itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ukuran butir dari batuan sedimen klastis. Ini dalam ukuran milimeter. Di atas 25 mm nama partikelnya adalah boulder namanya. Namanya adalah boulder. Kemudian ukuran 64 sampai 256 dinamakan cobble. 4 sampai 64 pebble, 2 sampai 4 granul,
1/16 sampai 2 mm, yaitu sand atau pasir, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca, ada 7 kelas. Jadi nanti teman-teman ketika mengidentifikasi tekstur batuan sedimen klastis, diukur ukuran butirnya. Berapa milimeter, masuk ke kelas mana partikelnya. Nah, dari ukuran 7 partikel ini bisa disederhanakan menjadi 3 klasifikasi. Kalau yang masuk kategori boulder, cobble, pebble, granule dengan ukuran 4-25 mm itu dinamakan rudit teksturnya. Kalau yang 1/16 sampai 2 yang masuk kategori pasir, dia dinamakan arenit. Jadi kalau rudit itu mesti ukuran butirnya besar-besar, arenit itu sedang. Terakhir ketika ukuran butirnya kecil-kecil, yaitu 1/26 sampai kurang dari 1/256, itu dia masuk kategori ilutit. Nah, pada beberapa kategori ilutit, cara membedakannya bagaimana? Kalau ilutit itu gampang. Kalau ilutit itu gampang. Ilutit itu dia ketika mengidentifikasi butirnya, dia itu tidak kelihatan, kadang tidak kelihatan dengan mata kita. Jadi seolah-olah tuh ukurannya tuh butirnya sangat kecil-kecil sekali. Itu ilutit. Kalau rudit itu mesti besar-besar bongkahnya. Seperti tadi batuan konglomerat tadi yang saya tunjukkan di foto yang awal, itu dia masuk ke rudit karena ukurannya besar-besar. Arenit itu ketika ukurannya sedang-sedang. Ini pembagiannya ukuran butir. Nanti bisa dilihat di klasifikasinya Wenworth. Ini juga saya nanti sharekan. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan sortasi. Setelah mengetahui tekstur dari ukuran butir, selanjutnya yaitu dari sortasi atau pemilahan sedimen plastiknya. Sortasi itu ada mulai dari yang very well sorted atau yang sortasinya sangat baik, sortasi baik, sortasi sedang, sortasi buruk, dan sortasi sangat buruk. Urutannya seperti itu. Apa sih sortasi itu? Sortasi itu adalah tata letak atau tingkat kesamaan dari ukuran butir batuan. Yang dinamakan sortasi sangat baik itu bagaimana? Ya ketika dilihat ukuran butir batuannya itu cenderung hampir sama semua. Hampir sama semua dan tata letaknya itu dia cenderung seragam. Toh misalkan ada perbedaan antara yang besar kecil, yang besar itu misalkan akan mengumpul di kiri, yang kecil akan mengumpul di kanan. Itu akan seperti itu. Itu yang sangat baik. Kalau yang sangat buruk bagaimana? Ya campur aduk seperti ini. Campur aduk, ada yang besar, ada yang kecil sekali, ada yang sedang, dan seterusnya. Ini adalah contoh yang sangat buruk. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi sortasi di lapangan? Ya, teman-teman tinggal membawa komparator. Komparatornya ya ini. Nanti tinggal dicocokkan. Oh, kira-kira ini cocok yang masuk yang mana? Lebih cocok yang mana? Oh, ternyata dia masuk kategori yang baik. Oh, dia masuk kategori yang sangat buruk. Dia masuk kategori yang buruk dan seterusnya. Gitu ya. Tinggal mencocokkan dari yang sudah ada di dalam sini. Itu untuk sortasi. Jadi setelah tahu pertama tadi struktur, tekstur dari ukuran butir, kemudian dari sortasinya, yang keempat yaitu dari tingkat kebundaran atau roughness-nya atau roughness-nya. Apa? Nah, kategorinya pun juga sudah jelas. Jadi teman-teman tinggal membawa komparator, dilihat mulai dari yang sangat menyudut, menyudut tanggung, membulat tanggung, membulat, dan juga sangat membulat. Inilah tingkat kebundaran dari batuan sedimentasi. Tinggal cocokkan. Oh, ini ternyata batuannya tadi seperti di sungai. Di sungai itu dia cenderung masuk mana? Sungai itu cenderung masuk ke membulat sampai ke sangat membulat, misalnya seperti itu. Oh, ternyata di daerah pantai dia masuk mana? Oh, ternyata dia menyudut atau menyudut tanggung seperti itu. Tinggal nanti membawa komparator ini, tapi ini yang hitam putih ya. Nanti teman-teman bisa cari yang berwarna, nanti ada itu komparatornya. Di bawah, kemudian tinggal dicocokkan di lapangan. Tahu tingkat kebundarannya. Itu. Jadi ada 3 untuk identifikasi tekstur, ukuran butir, kemudian ada tadi sortasi, dan yang ketiga yaitu tingkat kebundaran atau roughness. Setelah tahu struktur, tekstur, langkah selanjutnya teman-teman harus mengetahui dari komposisi mineral sedimen plastis. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan identifikasi komponen atau komposisi mineral batuan beku ya. Kalau komposisi mineral batuan beku itu kan jelas. Jelas kenapa ya? Karena jenisnya itu hanya itu-itu saja.
Misalkan kemarin saya jelaskan mineralnya di batuan beku itu kan cuman hanya hornblende, cuman feldspar, cuman pyroxene, cuman mica, cuman kuarsa dan seterusnya. Cuman itu saja karena sumbernya cuman satu dari magma. Tetapi karena di batuan sedimen itu sumbernya dari berbagai macam, bisa dari mineral yang ada di atas permukaan bumi, bisa dari aktivitas organisme, bisa dari apapun, maka identifikasi komposisi mineral itu juga akan relatif lebih beragam. Bagaimana cara identifikasi mineral sedimen klastis? Nah, teman-teman harus membagi batuan sedimen itu menjadi 3. Jadi ketika ingin mengidentifikasi komposisi mineral itu terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan sebagai metrik, ada yang dinamakan sebagai butir atau fragmen, ada yang dinamakan sebagai semen. Nah, teman-teman harus apa itu matrik, butir, dan juga semen? Harus tahu dulu ya ini. Matrik itu apa? Matrik itu merupakan ukuran butiran-butiran yang berukuran lebih kecil dari fragmen dan dia bisa berupa pecahan batuan, mineral, atau fosil. Jadi ketika teman-teman melihat batuan sedimen kok ada bongkah butiran yang kecil-kecil, lah itulah yang dinamakan matrik dari batuan sedimen tersebut. Matrik itu berkebalikan dengan butir atau fragmen. Kalau matrik itu ukurannya yang kecil-kecil, kalau fragmen itu ukurannya yang besar-besar. Jadi misalkan contohnya di ilustrasinya di gambar ini, yang besar-besar yang ini itu adalah fragmennya. Kalau yang kecil-kecil ini adalah matriknya. Itu enggak. Nah, kalau yang fragmen itu dia bisa berupa pecahan batu, mineral, atau cangkang fosil atau zat organik. Sama seperti matrik. Tapi cuma beda di ukuran. Membedakannya gimana? Ya jelas kelihatan kalau di sedimen, batuan sedimen ketika teman-teman nanti ketemu batuan sedimen kok ada bongkah yang besar-besar ya itu mesti fragmennya. Kalau ada bongkah kecil-kecilnya itu matriksnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu semen. Semen itu apa? Semen itu adalah yang mengikat dari komponen atau komposisi mineral sedimen, batuan sedimennya. Yang mengikat matrik dan juga fragmennya. Semen itu dia merupakan material pengisi ya, atau dia mengikat antar butir sedimen, dan bahannya itu dia bisa 3 kalau semen. Kalau yang semen pada semen karbonat itu bisa berupa kalsit, mineral kalsit atau mineral dolomit. Kalau yang semen berupa silika itu dia bisa berupa mineral kalsedon atau kuarsit. Kalau yang oksida besi dia bisa berupa limonit, hematit atau siderit. Nah, jadi ketika teman-teman ingin mengidentifikasi komposisi mineral dari sedimen klastik, berarti ya teman-teman harus identifikasi ketiga ini. Matriknya itu mineralnya apa? Fragmennya mineralnya apa? Semennya mineralnya apa? Itu harus satu-satu. Oh, ternyata matriknya dia mineralnya kuarsa. Tulis, berarti matrik mineral kuarsa. Fragmennya yang besar-besar, apa mineralnya? Oh, ternyata berwarnanya hitam. Cocokkan dengan tabel yang kemarin saya berikan ketika di batuan beku. Hitam itu kecenderungannya apa? Oh, bisa ternyata dia hornblende misalkan. Berarti tulis fragmennya berupa mineral hornblende yang ukuran besar-besar. Kemudian yang terakhir tinggal semennya. Semennya itu apa? Yang dia mengikatkan antara si hornblende dengan yang kuarsa tadi. Oh, ternyata semennya dia semen silika misalkan. Berupa kuarsit, tulis berarti semennya berupa mineral kuarsit. Jadi cara mengidentifikasinya begitu komposisi mineralnya. Matriknya mineralnya apa, butir fragmennya mineralnya apa, semennya mineralnya apa, itu harus dibedakan. Itu untuk komposisi mineral. Nah, ini adalah tabel kunci dari identifikasi batuan sedimen klastik. Ini saya contohkan saja ya, nanti teman-teman bisa cari di literatur, akan lebih banyak sekali karena ciri khasnya banyak. Karena saya tidak mungkin tampilkan di dalam slide ini, karena banyak sekali, nanti bisa dicari di literatur atau di internet. Ini saya contohkan 3 saja, misalkan identifikasi dari teksturnya, mulai dari tekstur. Teksturnya apa? Apakah tadi masuk ke rudit yang ukurannya besar-besar, apakah masuk yang aren yang sedang, atau masuk ilutit yang sangat kecil-kecil. Setelah tahu rudit, aren dan juga ilutit, komposisi kimianya apa tadi? Fragmennya apa, matriknya apa, semennya apa, dicocokkan. Kemudian cirinya apa? Ciri dari terkait dengan tekstur lanjutan dan juga strukturnya. Oh, tadi ukurannya sortasinya. Dari sortasinya
atau dari kebundarannya, atau dari tingkat atau dari bentuk strukturnya itu bisa dilihat. Oh ternyata setelah diidentifikasi teksturnya masuk arenit sedang. Kemudian Oke, maaf ya, oh, tiba-tiba suaranya hilang ya. Oke, sorry. Tadi tiba-tiba kok hilang. Oke, tadi ini ya. Ya Pak, suaranya tadi hilang Pak. Hilang ya tadi ya. Oke, Iya Pak. tadi hilangnya pas di slide ini ya atau sebelumnya? Iya Pak. Dari pertama Pak itu ya, dari Bapak menjelaskan apa itu tekstur dibagi 3 aja itu Pak. Oh, itu oke. Saya ulang yang ini ya berarti ya. Ini cuman Iya Pak. contohnya saja jadi teman-teman ya. Jadi maksudnya contohnya saja itu sebenarnya ini cuman tabel kunci identifikasi. Jadi setelah teman-teman nanti mengidentifikasi sebelumnya tadi yang struktur, tekstur yang terbagi menjadi ukuran butir, kemudian kebundaran, kemudian sortasi, termasuk komposisi mineral, nah, nanti bisa dicocokkan ke dalam tabel kunci identifikasi ini. Begitu caranya. Nah, dari tabel kunci identifikasi ini, teman-teman bisa tahu nama batuannya. Tetapi sebenarnya tabelnya ini tuh banyak sampai ke bawah. Tapi kenapa saya tampilkan semua? Ya karena di slide tidak mungkin saya tampilkan semuanya, sehingga saya contohkan 3 saja. Nah, caranya ya tinggal dicocokkan saja. Misalkan hasil dari identifikasi tekstur ukuran butir, batuan sedimennya masuk arenit. Kemudian dari sortasinya, oh dia baik. Berarti arenit, sortasi baik, komposisi mineralnya dicari apa? Matriknya apa, fragmennya apa, itunya apa. Ternyata ketemu ini, oh berarti dia masuk nama batuannya adalah arenit. Dan seterusnya, tinggal mencocokkan di tabel ini saja. Ini tabel cuma hanya untuk membantu memberi nama batuan sedimennya. Ini adalah contoh saja ya, saya cuma ambilkan 3 saja. Sebenarnya nanti banyak ini tabelnya. Bisa dicari di literatur atau di internet. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam klasifikasi Wenwolf, menurut ukuran butir, kan terbagi menjadi bongkah, berangkal, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lempung. Iya. Itu kan pasir, Pak. Apakah semua pasir yang kita temukan di bumi ini, seperti untuk pembangunan rumah, itu tuh termasuk dalam batuan sedimen klastik? Ataukah ada pasir juga yang termasuk tergolong batuan beku atau batuan metamorf? Oke. Cuman itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah semua pasir yang kita gunakan seperti untuk bangunan itu dia masuk kategori batuan sedimen plastik? Saya jawab tidak. Kalau pasir yang digunakan untuk bangunan itu, jadi teman-teman mohon untuk dibedakan seperti kemarin yang saya katakan. Jadi nanti gini ya jelaskan dari mana ya. Kemarin ketika kita belajar tentang siklus batuan sedimen itu kan terbentuk akibat dari pelapukan batuan sebelumnya yang dia terbentuk suatu bongkah-bongkah atau ukuran yang kecil-kecil. Nah, ukuran kecil-kecil ini dinamakan sebagai material sedimen ya. Nah, material sedimen yang belum menjadi batu sedimen ini tuh juga dia memiliki nama partikel, dan nama partikel itu mesti itu saja. Nama partikel itu ya dimanapun, entah itu nanti di kajian ilmu tanah, entah itu di kajian sedimen, entah itu di kajian batuan, itu nama partikel mesti ada kerikil, kerakal, terus ada pasir, ada lempung, ada lanau, dan seterusnya. Nah, terus kapan itu dikatakan atau masuk ke dalam kategori sedimen klastis? Nah, dia masuk di kategori sedimen klastis ya ketika material sedimen berupa pasir tadi dia sudah mengalami litifikasi sehingga membentuk batu.
Batunya apa? Kalau semua dominan pasir, namanya batu pasir. Tapi bentuknya sudah batu, bukan berupa masih pasir yang biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Kalau yang masih kita gunakan untuk bahan bangunan, itu dia termasuk dalam kategori sedimen, tetapi ukuran partikelnya dia masuk kategori pasir. Nah, kalau yang menurut skalanya Van't ini tadi, ini digunakan ketika kita menemukan batu ya. Misalnya kita menemukan batu pasir di lapangan atau batu apapun yang lain. Oh, ternyata setelah diukur, ukuran butirnya yang kecil-kecil yang menyusun dari batuan itu, dia ukurannya misalkan 1 mm. Oh, berarti dia masuk kategori yang pasir. Jadi berbeda ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara partikel name itu ini digunakan semua untuk kajian bidang keilmuan apapun. Di ilmu tanah, nanti ketika teman-teman mungkin belajar tentang tekstur tanah juga dikenal istilah ada pasir, lempung, dan juga debu. Nah, itu yang dinamakan sebagai ukuran partikel. Di belajar di batuan sama juga, ada pasir, ada kerakal, ada kerikil, ada lempung, ada debu. Belajar di nanti sedimen yang belum menjadi batu sedimen atau bahan induk dari tanah, itu juga ada ukuran partikel pasir, ada ukuran partikel lempung, ada partikel debu. Nah, begitu. Tetapi kalau yang di ranah batuan, ketika dia sudah membentuk batu, biasanya kumpulan dari pasir-pasir itu ketika sudah mengalami litifikasi berubah menjadi namanya adalah batu pasir. Begitu kira-kira, Mas. Berarti ada yang batu pasir juga termasuk ke dalam batuan beku dan metamorf juga berarti Pak, sebaran. Pasir ini ya, material pasir, maksudnya ukuran partikel pasir gitu ya? Atau bagaimana? Oh, berarti dinamakan ukuran partikel bukan nama batuan gitu Pak, batu pasir. Bukan. Kalau batu pasir ada. Batu pasir itu batuan sedimen, bukan batuan beku, bukan batuan metamorf. Jadi kalau ukuran partikel itu namanya pasir, tetapi kalau sudah menjadi batu, jadi misalkan kumpulan dari pasir-pasir itu sudah membatu, mengalami litifikasi, berubah menjadi batu pasir. Nah, batu pasir itu termasuk batuan sedimen. Karena dia prosesnya terbentuknya batu pasir itu ya gara-gara apa? Gara-gara ada pasir yang terangkut. Pasir terangkut entah bisa oleh air atau bisa gelombang, kemudian dia mengalami litifikasi, terbentuklah batu pasir. Sehingga tidak ada batu pasir metamorf, tidak ada batu pasir beku begitu. Berarti pasir itu kalau pasir sendiri itu beku, metamorf juga bisa ya Pak? Pas bukan batuannya. Kalau berbicara partikelnya, ukuran partikelnya bisa digunakan untuk identifikasi batuan beku, untuk batuan identifikasi batuan metamorf itu bisa. Karena itu kan hanya gampangnya itu hanya digunakan untuk menentukan ukuran partikel, bukan ukuran batuan ini. Nanti di tanah pun kalau teman-teman juga mungkin sudah belajar tentang sifat fisik ya, tekstur. Tekstur itu pun juga ada ukuran partikelnya, ukuran partikel tanahnya. Sekian sampai sekian dia kategorinya masuk lempung, sekian sampai sekian masuk kategori debu, sekian sampai sekian masuk kategori pasir. Ya, sama juga pasir juga dipakai. Karena pasir itu adalah nama partikel sebenarnya. Atau nama sedimen gitu, bukan nama, belum spesifik menyebutkan nama apa itu tanah atau nama batuan. Kalau menjadi batu namanya batu pasir, kalau nanti menjadi tanah itu dia biasanya tanah-tanah yang kalau dalam klasifikasi USDA bisa pesamen, nanti kandungan pasirnya tinggi. Itu hanya menunjukkan ukuran saja. Oke, ada yang lain lagi? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan, ini tinggal sedikit, cuman selanjutnya setelah teman-teman tahu tentang cara mengidentifikasi batuan sedimen klastis, selanjutnya kita akan masuk ke cara mengidentifikasi batuan sedimen non-klastis. Caranya bagaimana? Sedimen non-klastis, karena dia itu semua prosesnya itu akibat dari proses organik dan juga kimia, maka identifikasinya itu sedikit berbeda. Walaupun kuncinya itu sama, tetap dengan struktur, tetap dengan tekstur, tetap dengan komposisi mineral dan juga warna. Warna tidak akan saya bahas lagi karena teman-teman sudah bisa mengidentifikasi warna. Nah, kita masuk ke yang kedua yaitu struktur.
Nah, kalau di struktur batuan sedimen non-klastik ini lebih banyak dibandingkan yang sedimen klastik. Kalau sedimen klastik tadi kan strukturnya cuma ada masif, lapisan sejajar, lapisan graded bedding, cross bedding, kemudian ada tadi laminasi, kemudian ada jejak organisme. Nah, kalau yang non-klastis itu strukturnya ada pertama fossiliferous. Nah, fossiliferous itu apa? Ya, ketika batuan sedimen non-klastik ini menunjukkan keterdapatan fosil di dalamnya. Contohnya di gambar yang sisi kiri ini. Jadi ini ada batuan sedimen non-klastis yang dia masih terdapat cangkang-cangkang hewannya. Ini ada cangkang-cangkangnya. Nah, cangkang hewan ini termasuk fosil, sehingga dia masuk kategori strukturnya adalah fossiliferous. Begitu ya, fossiliferous. Kemudian yang kedua yaitu oolitik. Oolitik itu apa? Oolitik itu merupakan keterdapatan fragmen, yaitu ukuran butir yang besar-besar ya, ukuran fragmen batuan klastik yang diselubungi oleh mineral non-klastik, yang dia bentuknya itu konsentris atau membulat dan dengan diameter kurang dari 2 mm. Jadi ketika teman-teman menemukan kok ada batuan sedimen non-plastik, dia itu ada bulat-bulatannya tapi ukuran bulatannya kurang dari 2 mm, dia mesti masuk oolitik. Contohnya di gambar ini. Kalau teman-teman lihat ini kan ada yang warna dasar batuannya itu kan dia cenderung coklat terang ya. Tetapi ada yang berwarna putih yang agak membulat-membulat ini. Nah, bulatan-bulatan yang berwarna putih ini ukurannya itu kurang dari 2 mm, sehingga dia masuk kategori ke oolitik. Kemudian pisolitik. Nah, pisolitik itu sama seperti oolitik, cuman ukurannya itu dia lebih besar, yaitu diameternya lebih dari 2 mm. Jadi kalau ada bulat-bulat ukurannya lebih 2 mm, dia masuk kategori pisolitik. Ini adalah contohnya yang pisolitik. Ya, ada bulatannya, ini bulatannya jelas, ukurannya lebih dari 2 mm ya ini. Bahkan bisa 1 cm, 2 cm, dan seterusnya. Ini yang contohnya pisolitik. Yang keempat yaitu konkresi. Konkresi itu sama dengan oolitik, jadi dia ada selubungnya, tetapi bentuknya tidak konsentris. Jadi mungkin dia bisa bentuknya agak mengkotak, atau dia mungkin bentuknya ya random lah bentuknya, tidak harus melingkar. Kalau yang oolitik pisolitik ini dia pasti melingkar atau konsentris. Itu kok yang konkresi. Itu kemudian yang kelima ada kon-in-kon. Kon-in-kon ini biasanya ditemukan pada batu gamping ya. Ini batu lain tidak ditemukan pada batu gamping kristalin yang dia terdapat adanya pertumbuhan kerucut. Ada pertumbuhan kerucut. Contohnya di gambar yang sisi kiri ini. Ini adalah kon-in-kon. Kon-in-kon itu dia ada bentukan kerucut di batuan batu gamping ini. Ya, berarti dia kon-in-kon. Kemudian biohem dan biostorm. Biohem dan biostorm ini kalau biohem itu tersusun oleh organisme murni dari dalam tempatnya itu. Jadi ketika teman-teman misalkan menemukan ada batuan itu terbentuk dari hasil proses organisme yang hidupnya di tempatnya di situ, berarti dia dimasuk kategori biohem. Kalau biostorm itu biohem yang bersifat plastis. Nah, bagaimana cara mengetahui biohem dan juga biostorm? Nah, memang untuk mengetahui biohem dan juga biostorm ini agak cukup susah. Kenapa saya katakan agak cukup susah? Ya karena di biohem dan juga biostorm ini kita harus punya kemampuan untuk membedakan ini organismenya itu berasal dari mana. Kalau kita tidak tahu ya kita tidak akan bisa membedakan. Sebentar ya, ini baterai laptop saya mau habis. Saya cas dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu nggak, jadi biohem dan juga biostorm ini memang harus memang benar-benar cara membedakannya itu memang harus tahu
kira-kira organismenya itu memang apakah berasal dari situ atau tidak, itu memang harus punya pengalaman. Kemudian gude yaitu dijumpai pada batu gamping di mana berupa adanya rongga-rongga yang terisi oleh kristal yang tumbuhnya ke pusat kristal. Jadi kalau ketika teman-teman menemukan batu gamping, di batu gamping seperti terumbu tadi yang saya contohkan, di rongga-rongganya itu dia terisi oleh kristal-kristal. Dan kristalnya itu dia cenderung mengerucut, dan mengerucutnya itu cenderung menuju masuk ke tengah atau tidak keluar, tapi mengerucutnya mengerucut ke dalam. Kemudian steolit itu kenampakan bergerigi pada batu gamping hasil pelarutan. Contohnya di gambar yang tengah ini adalah batuan gamping, terus terlihat adanya seperti bekas tetesan air yang dia membeku. Nah, itulah steolit. Jadi dia ada kenampakan seperti gerigi-gerigi karena seperti aliran air yang sudah membeku, kemudian terhenti, nah itulah yang namanya steolit. Nah, itu struktur dari batuan sedimen non-klastik. Memang cukup banyak ya, mulai dari tadi yang awalnya yaitu fossiliferous sampai yang terakhir tadi yaitu steolit. Itu adalah struktur batuan sedimen non-klastik. Tinggal dipilih saja. Jadi, kita tahu, oh ini batuan sedimennya non-klastik, kemudian ingin melihat strukturnya bisa dipilih struktur yang cenderung sama itu seperti apa. Nah, kemudian tekstur. Nah, tekstur batuan sedimen non-klastik ini berbeda dengan yang batuan sedimen klastik. Kalau yang klasik tadi terbagi menjadi 3 ya, ukuran butir, sortasi, dan juga kebundaran. Tetapi kalau untuk yang batuan sedimen non-klastik itu dia berbeda. Teman-teman cukup membedakan apakah dia masuk ke kristalin atau amorf dulu. Setelah ketemu batuan sedimen non-klastik, dilihat teksturnya. Dia apakah kristalnya atau amorf? Terlihat kristalnya atau tidak? Kalau tidak terlihat kristalnya, hanya seperti masif gitu ya. Semua itu hanya satu kelihatannya kristalnya atau mineralnya hanya satu, tidak ada perbedaan warna mineralnya, berarti dia masuk kategori amorf. Yaitu terdiri dari mineral-mineral yang tidak membentuk kristal, metamorf. Makanya dia masuk kategori amorf. Tetapi kalau ketika teman-teman menemui batuan sedimen, di dalamnya itu banyak sekali kandungan mineralnya, warna-warninya banyak, kandungan mineralnya banyak, masuk kategori kristalin. Nah, setelah misalkan di kategori kalau amorf sudah berhenti, masuk tuliskan saja tekstur batuan sedimen plastik amorf. Nah, kalau kristalin ada kelanjutannya, cocokkan besar butirnya. Kalau besar butirnya lebih dari 2 mm, nah masuk kategori berbutir kasar. Sampai ke yang kurang dari 1/256 mm, masuk kategori berbutir sangat halus. Jadi untuk menulis kristalin, berarti teksturnya kristalin berbutir kasar, kristalin berbutir sedang, kristalin berbutir halus, dan seterusnya. Itu untuk tekstur di batuan sedimen non-klastis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu komposisi mineral di batuan sedimen non-klastis. Nah, ini juga berbeda lagi dengan tadi yang sedimen klastik ya. Kalau sedimen klastis teman-teman harus bedakan fragmennya mineralnya apa, matriknya mineralnya apa, semennya mineralnya apa. Tetapi kalau di yang non-klastis teman-teman cukup bedakan keberadaan monomineral atau keberadaan mineral-mineral organik dengan mineral yang non-organik. Yang mineral organik itu berapa persen, yang mineral non-organik berapa persen. Contohnya, seperti contohnya keberadaan monominerali karbonat, yaitu mineral-mineral yang terkandung dalam karbonat. Contohnya pada gambar ini. Ketiga gambar ini itu adalah merupakan gambar batu gamping. Dan dilihat dari sini, yang mineral karbonat itu adalah yang berwarna putih-putih ini, yang bintik-bintik putih. Nah, dari sini bisa terlihat mineral karbonatnya itu dia berapa persen menyusunnya. Yang berwarna putih-putih ini adalah monominerali karbonat, sementara yang berwarna lain itu adalah mineral yang non-organiknya. Nah, itulah yang dipresentasikan. Jadi tidak perlu sedetail yang plastik, harus dibedakan fragmen, semen, kemudian matrik, tidak. Nah, itu yang batuan sedimen non-plastik itu lebih simpel. Strukturnya memang perbedaannya itu lebih banyak, tetapi yang tekstur dan juga komposisi mineralnya itu dia lebih sedikit atau lebih cenderung
lebih mudah untuk membedakannya. Oke, itu kira-kira materi tentang batuan sedimen. Jadi tadi sudah saya jelaskan mulai dari awal apa itu batuan sedimen, kemudian bagaimana ciri-ciri batuan sedimen di lapangan yang mudah untuk membedakan ini sedimen, ini batuan beku. Karena kita belum belajar metamorf ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tapi mungkin agak lama karena ini ada jeda libur Lebaran. Jadi kita baru sampai sedimen, cara membedakannya bagaimana, kemudian pembagiannya atau klasifikasinya bagaimana, terbagi menjadi dua, klasis dan juga non klasis. Klasis terbagi lagi menjadi dua, ada yang silikaan, ada yang karbonatan. Non klasis juga sama, ada silika dan karbonatan. Kemudian cara mengidentifikasi sifat pada masing-masing jenis batuan, ada yang sedimen klasis itu caranya bagaimana, ya non klasis bagaimana, dan seterusnya. Nah ini terakhir, ini adalah sama tadi kunci identifikasi dari batuan sedimen, tapi ini yang non klasis ya. Kalau tadi saya contohkan yang klasis, ini juga sebenarnya banyak tabelnya, tapi saya contohkan saja di beberapa. Jadi teman-teman tinggal saja mencocokkan. Saya tadi mengidentifikasi tekstur, mengidentifikasi komposisi, mengidentifikasi cirinya. Nah, baru nanti masuk ke nama batuannya apa. Oh ternyata setelah diidentifikasi teksturnya tadi amorf. Kemudian komposisi mineralnya itu ada humus, ada karbonnya, warnanya coklat, terdapat pecahan prismatik, berarti dia merupakan masuk batu bara lignit. Ternyata kunci identifikasi dia kristalin berbutir halus, berarti komposisi mineralnya dia batu gamping dan juga ada lempungnya, berarti dia masuk napal, dan seterusnya. Itu jadi tinggal mencocokkan saja. Setelah mengidentifikasi, cocokkan dengan kunci identifikasi, bisa tahu nama batu. Oke, kira-kira itu materi desain tentang batuan sedimen. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, silahkan Mas. Jadi kan Pak, yang tadi kan udah dijelaskan cara mengidentifikasinya, ya kan, dari batuan sedimen ini. Nah, itu ada yang, berarti kalau misalnya kita menggunakan yang tadi Pak, yang tabel-tabel tadi itu, apakah kita harus dibawa ke lab dulu, sampel batuannya untuk kita identifikasi, atau langsung bisa kita identifikasi dengan kasat mata? Karena kan kalau misalnya mineral kan kita harus di lab dulu, atau ada lain sebagainya Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana, apakah semua batuan itu bisa diidentifikasi di lapangan atau tidak? Ya, secara intinya seperti itu. Ada beberapa nanti ketika teman-teman mengidentifikasi batuan, itu memang ada beberapa batuan itu yang bisa langsung diidentifikasi di lapangan. Jadi dari tabel ini nanti ini karena contohnya cuma 3 ya, jadi cuma kurang variasi saja. Teman-teman baca dari kunci identifikasi batuan sedimen tabelnya. Jadi nanti ada beberapa batuan sedimen itu memang yang dia unik hanya secara tekstur dan juga struktur. Kalau hanya dengan tekstur dan juga struktur itu di lapangan itu mesti sudah terlihat. Oh ini strukturnya berlapis kelihatan, teksturnya pun juga sudah kelihatan. Apakah dia membulat, apakah dia sortasinya bagaimana, ini sudah kelihatan di lapangan. Nah itu sudah bisa keluar namanya. Tetapi memang ada batuan juga yang dia itu butuh komposisi mineral tadi yang benar katanya. Benar tadi. Komposisi mineral itu tidak bisa diidentifikasi di lapangan. Memang ada beberapa komposisi mineral yang bisa kita ketahui di lapangan. Yang warnanya itu khas. Contohnya hitam, hornblende, putih, yang putih bening itu dia kuarsa dan seterusnya. Kalsit, warnanya putih bening dan seterusnya itu bisa. Tetapi ada beberapa mineral yang dia memang perlu diidentifikasi di sampel di lapangan. Di laboratorium, diidentifikasi di laboratorium. Sehingga karena dia membutuhkan komposisi mineral, maka ya batuan itu perlu kita bawa sampelnya, kemudian kita uji di lab untuk tahu kira-kira komposisi mineralnya apa, sehingga nama batuannya nanti keluarnya apa. Nah itulah. Makanya untuk nanti ketika di lapangan biasanya untuk jaga-jaga itu
semua yang kita identifikasi itu harusnya kita ambil sampelnya. Kita bawa, kita pecah sebagian batuannya, kita untuk bawa ke lab, sehingga nanti ketika misalkan nanti kita sudah di rumah, kita membuka catatan kembali, kita mau memberi nama tiap-tiap batuan, ketika misalkan, oh pertama sampel 1, catatannya seperti ini. Ketika dicocokkan, diidentifikasi kok nggak ketemu-ketemu, nah, baru nanti kita ambil sampel batuannya, kita uji di lab, baru nanti ketahuan namanya. Untuk jaga-jaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mengidentifikasi. Karena kalau kita tidak ambil sampelnya, misalkan kita bingung dengan catatan, catatan kok tidak ketemu-ketemu, nah, kita tidak ambil sampel ya sudah tidak akan ketemu nama batuannya. Makanya untuk lebih amannya memang kita harus secara idealnya setiap kita mengamati batuan kita harus ambil sampelnya. Sampelnya pun juga tidak perlu harus besar-besar atau tidak perlu harus bawa sebungkah seukuran tas gitu ya, enggak ya, cukup lah pokoknya untuk kira-kira identifikasi batuan. Ya, kira-kira itu Mas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, katanya sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ini teman-teman masih ngantuk, karena tadi sahur langsung kuliah jam 7 ya. Jadi itu, kira-kira itu saja materi saya terkait dengan batuan sedimen. Kira-kira itu saja materi saya dari batuan sedimen. Misalkan nanti ada yang pengen mau bertanya lagi, silahkan ya, nanti saya akan buat forum diskusinya di psikologi. Ini pun juga materi akan saya upload di psikologi biar teman-teman bisa belajar lagi. Kemudian untuk materi-materi yang sebelum-sebelumnya juga sudah saya upload, sehingga teman-teman bisa menyicil belajar. Dan ini nanti teman-teman sudah tahu libur lebarannya ya, mulai tanggal 21 sampai tanggal 1 Juni. Jadi nanti tanggal 2 Juni kemungkinan sudah aktif lagi, maksudnya aktif online ya, bukan aktif ya bukan di, tapi juga yang nggak tahu ini karena pemerintah itu sudah memperbolehkan umur 45 beraktivitas, tapi nggak tahu ini, belum tahu kebijakannya UMS bagaimana, tapi kemungkinan masih online sih kalau saya melihatnya. Kemudian masih online, sehingga teman-teman nanti bisa bersiap ketika untuk materi perkuliahan selanjutnya, karena kita masih ada 2 pertemuan lagi insya Allah, termasuk untuk yang mineralogi. Oke, kira-kira itu. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan screenshot dulu sebagai bukti untuk presensi kuliah. Oke, sebentar saya screenshot dulu. Siap. Oke, sudah saya screenshot. Kira-kira itu saja materi saya tentang batuan sedimen pada kali ini. Semoga bisa banyak yang diambil manfaatnya. Oh ya, hampir lupa karena ini sudah sudah hari ke-26 Ramadan ya. Tinggal 4 hari lagi kita mau Lebaran Idul Fitri. Makanya karena ini juga pertemuan kita sebelum Idul Fitri Lebaran, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama kita sebelum-sebelumnya berinteraksi atau banyak kesalahan, kekeliruan yang mohon bisa dimaafkan. Siapa? Batin. Kemudian semoga teman-teman puasanya lancar dan di semua amal ibadah teman-teman di Ramadan ini bisa pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf lahir batin juga, Pak. Oh iya, sama-sama. Maaf itu juga, Pak. Mohon maaf lahir batin. Kopi. Oke, siap. THR. Oh, THR. Kopi.
minta THR ke bapak ibunya masing-masing. Atau minta THR ke Pak Jokowi ke pemerintah. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau dianukan lagi, saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.